Di dalam perjalanan atau hidup bertasawuf ini, sambil kita berjalan tertatih-tatih sesungguhnya kita. Karena kekotoran hati kita, kekotoran jiwa kita, nada jiwa kita yang mengejawantah di alam semesta ini adalah buruk sekali, dosa demi dosa. Maka Allah melalui Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan, memberikan pelajaran, lalu kita harus patuh di dalamnya. Yang pertama adalah berdasarkan syariat yang diajarkan dan kita harus mengikuti karena syariat itu adalah hukum suci. Di sana kita harus berpegang teguh. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sangat jelas pegangan teguh kita. Lalu barulah kita bertasawuf dengan memakai tariqah. Tariqah ini berlain-lainan seperti di tariqah kita yang saya ajarkan di sini adalah tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Maka para sahabat sekalian, seperti diterangkan tadi, bagaimana orang-orang yang cara berpakaian lalu mengikuti mujahadah para sufi-sufi yang tangguh. Yang pertama adalah harus berdasarkan bimbingan. Nah, jadi saya sudah bercerita di minggu-minggu yang lalu, di masa kanak-kanak saya, apabila saya masih terlalu remaja, usia 14-15 tahun, kalau tidak dibimbing, ada sesuatu yang dirasakan oleh saya di dalam keadaan itu, maka saya akan meninggalkan atau pergi seperti yang dibacakan di dalam kitab tadi. Merasa berani dan sangat percaya akan pergi, tidak memakai atau tidak membawa bekal. Nah, sesungguhnya ini harus berdasarkan bimbingan. Tapi alhamdulillah saya mengulanginya, saya berdatang kepada Syekh Nurun Naum dan berkata, katanya engkau harus sekolah, engkau harus beristri nanti di kemudian hari, harus mencari nafkah, harus berbakti kepada orang tua. Saat itulah saya batalkan, padahal saya kalau tidak salah dalam keadaan berpuasa itu. Sahabat sekalian, mujahadah ini sesungguhnya di perjalanan tadi banyak gurur, saya menyebutnya gurur saja. Karena berupa tipuan yang dirasakan apabila itu tanpa bimbingan. Bermacam-macam, bertahap-tahapan masalah gurur ini atau kebodoh asli. Seolah-olah tasawuf itu mudah. Asal tahu di dalam kepala kita, pernah mendengar atau pernah membaca, lalu dinalar oleh kita dengan sesuatu kebodohan yang bukan haknya, yang bukan kelayakannya. Nah, saya memakai bahasa itu saja. Kita menilainya apa yang dibaca di dalam kitab-kitab dinilai dengan ketidaklayakan kita. Berbicara tentang tasawuf yang tinggi. Seolah-olah sudah tertulis dan kita tahu dan pandai. Seolah-olah seperti belajar biasa. Belajar menulis, belajar membaca, belajar sejarah, begitu. Tahu, pandai, pintar, berarti dia hebat. Tasawuf bukan itu. Tasawuf harus dirasakan. Tasawuf di bawah bimbingan. Berpegang teguh kepada riyadah wa mujahadah. Berulang-ulang bahasa ini. Tetapi di bawah bimbingan. Saya selalu memberikan peringatan.
sepuh-sepuh kita, para pejalan terdahulu, menyebutkan, man la syaikhul lahu fa syaitana syaihuhu. Mutlak seorang mursyid itu seorang syekh membawakan murid-muridnya dengan berbagai macam yang dirasakannya dan yang dialaminya. Dan seorang syekh itu tidak akan berbicara sesuatu yang di luar pengetahuannya. Kira kalau kita masih ingat, kholaqoz zikir kita ini berdiri sudah sangat lama. Menurut kalau berhitung dengan usia saya, lebih dari separuh kehidupan, kira-kira seperti itu. Tapi tetap bodoh. Nah, ini dia. Tapi tetap bodoh. Di dalam perjalanan itu, sepanjang ada di sini mungkin sahabat di sini yang lebih dari 25 tahun mengaji di sini, ada ini. Lama sudah, seolah-olah ini sudah seperti apa. Kalau sekolah itu mungkin 5 tahun sarjana, ambil lagi udah jadi apa. Tasawuf tidak begitu. Tasawuf bukan pengetahuan biasa yang kalau kita mengerti lalu seolah-olah dia hebat dan pejalan yang sejati. Bukan, pejalan sejati adalah ahli bekerja. Bekerja apa yang diajarkan dan yang dianjurkan oleh syekhnya, itu pun kalau tidak berkemampuan atau ada sesuatu di perjalanan, harus ditanyakan kepada syekhnya seperti apa. Insya Allah syekhnya akan bijaksana memberitahukannya. Kalau tidak tahu, syekhnya akan berbicara, aku tidak tahu. Di dalam pengajian kita sepanjang, sudah lama sekali kita mengaji, ada satu malam kita mengaji paling pendek, ya kalau masih ingat, siapa yang masih ingat, yaitu kita mengaji tentang ruh. Maka saya berbicara paling pendek pengajian malam Sabtu itu, waktu itu. Nah, sekarang tahun 2022, masuk bulan haji sudah ini, sudah hari kedua kalau tidak salah. Ini waktu-waktu yang sangat istimewa beribadat dan kholaqoz zikir kita laksanakan sekarang atas kehendak Allah itu pun. Nah, saat mengaji ditanya tentang ruh, inilah pengajian saya paling pendek. Saya tidak tahu, hanya segitu pengajian itu. Setelah itu kita berzikir. Karena Nabi pun seperti itu. Kita ingat, nas'aluka anir ruh, kullu ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, Nabi saja menjawab hanya sedikit. Lalu kita berlaga menerangkan tentang itu. Itu pengajian sekian tahun lamanya yang lalu. Pengajian paling pendek. Aku tidak tahu. Karena mengaji dan dipertanyakan tentang ruh. Selesai. Kalau yang tidak tahu, ya tidak tahu. Sahabat sekalian, ini salah satu perjalanan ketauhidan. Harus memakai jalan yang mulus. Bukan berlaga sufi dengan pakaian yang compang-camping. Ada dua keadaan. Ingin disebut sufi. Wah, dia berlaga sufi dia. Ngomong tasawuf yang serem-serem. Lalu berlaga alim dengan tingkahnya. Bukan, tidak begitu.